Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Maksud ibu apa? Pertanyaan atau pernyataan-pernyataan seperti ini tentunya kental sekali dengan unsur arogansi. Kita lihat bagaimana komunikasi Pak Ganjar begitu humanis, begitu dekat dengan rakyatnya. Nah, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau melayani, ya, servant leader, inilah yang kita butuhkan saat ini. Temuan KPK katanya yang menemukan fakta integritas Bupati Sorong kemarin ini. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, kemarin tanggal 18 November 2023, Pak Prabowo mengadakan pertemuan dengan kiai-kiai kampung se-Indonesia. Ya, pertemuan ini tentunya sangat menarik ya, karena tentunya banyak dihadiri oleh orang-orang yang berasal dari daerah-daerah. Nah, beberapa video menunjukkan kita apa yang terjadi di sana. Misalnya tentang dua pertanyaan ini. Ada satu pimpinan Ponpes itu yang mengatakan kepada Pak Prabowo bahwa dia tidak setuju dengan rencana memberikan makan gratis kepada santri-santrinya, karena ini nanti akan membuat santrinya justru malah jadi nakal. Ya, tapi jawaban Pak Prabowo adalah ya kalau nggak mau dibantu ya nggak apa-apa. Kami punya pesantren, kami tidak setuju kalau ada santri peserta didik dapat beasiswa, sebenarnya nggak setuju saya. Itu mendidik seakan-akan guru pesantren yang membutuhkan santri, bukan santri yang membutuhkan pesantren. Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Padahal mungkin maksudnya dari pondok pesantren itu adalah bahwa sering sekali masyarakat kita memang begitu ada sesuatu yang gratis maka yang terjadi adalah menggampangkan. Jadi tidak ada effortnya, jadi merasa bahwa ya saya nggak keluar biaya, jadi seenaknya belajarnya dan seterusnya. Tapi ternyata responnya tidak seperti yang diharapkan oleh pimpinan Ponpes itu. Bahkan sampai akhirnya diajak salaman pun Pak Prabowo nggak mau. Lalu soal yang pertanyaan yang kedua, ketika seorang ibu bertanya soal gimana caranya ya, bukan cuma nikel saja, tapi juga kan karena di Malang ini nggak ada nikel gitu ya. Gimana kalau soal singkong ini, bisa nggak singkong dijadikan ekspor? Lalu gimana regulasinya? Tapi yang dijawab adalah, maksud ibu apa? Maksud ibu apa? Nah, pertanyaan atau pernyataan seperti ini tentunya kental sekali dengan unsur arogansi. Kita juga tentu masih ingat kejadian beberapa waktu yang lalu ketika Pak Prabowo berbicara atau berceramah di sebuah pesantren, dan ketika ada salah satu santri yang ngobrol mungkin dengan temannya, lalu yang dikeluarkan adalah kalimat-kalimat yang sangat kental dengan arogansi. Seperti misalnya, you aja yang bicara, gitu ya, saya yang di situ. Kenapa kok? Ada apa you bicara sendiri di situ? Apa you aja mau bicara di sini? Pernyataan seperti ini kan harusnya tidak keluar dari seorang pemimpin. Nah, beda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar ketika beliau membahas atau menjawab pertanyaan seorang kepala desa tentang isu katanya kalau Pak Ganjar terpilih, dana desa bakal dihapuskan. Kita lihat suasana yang begitu cair, yang begitu penuh dengan canda, yang pada intinya di situ dijelaskan bahwa karena ini sudah ada undang-undangnya maka ya nggak mungkin nggak dilaksanakan. Tanya dengan Pak Ganjar, isu yang beredar kami selaku kepala desa katanya program Pak Ganjar ini kalau jadi akan menghilangkan dana desa. Ini isu hoax apa isu yang beneran? Jenengan itu dapat dari mana? Ada Pak, ada. Yang ada ini apa? Sebutin aja. Nah ini yang nggak dapat Pak. Bisa di undang-undang itu ada dana desa nggak? Ada dana desa. Dana desa itu kan sudah diundang-undangkan dengan pemerintah. Tidak semudah itu menghilangkan dana desa. Itu harus Lo sampai jesekon be aku loh. Bapak gini loh, kalau sudah undang-undang itu yang buat bukan pemerintah loh. Ayo siapa yang buat undang-undang? DPR dengan pemerintah. Nah, DPR dengan pemerintah itu bareng-bareng kalau sudah putus itu harus dilaksanakan, pemerintah wajib melaksanakan. Berarti isu itu isu hoax Pak? Bukan isu hoax, jenengan itu dihapusi. Bagaimana caranya seorang pemimpin bisa mendengarkan suara rakyat, dan bagaimana caranya pemimpin menjelaskan kepada rakyat, ini juga hal yang sangat penting.
kita sudah jelas mengetahui bahwa selama ini Pak Ganjar memang kita kenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan kental sekali unsur melayaninya. Selama 10 tahun menjadi pemimpin di Jawa Tengah itu, kita lihat bagaimana komunikasi Pak Ganjar begitu humanis, begitu dekat dengan rakyatnya. Nah, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau melayani, ya, servant leader, inilah yang kita butuhkan saat ini. Bukan pemimpin yang hanya mau memimpin dan mau diikuti kemauannya. Nah, karena itu diharapkan kita sebagai pemilih, kita menjadi pemilih yang rasional. Setidaknya gunakanlah 2 asas ini. Yang pertama adalah asas primus inter pares. Asas ini menyatakan bahwa seorang pemimpin harusnya diikuti, dituruti, dipilih karena dia adalah menjadi yang pertama di antara yang sama. Maksudnya adalah pemimpin ini diikuti karena kelebihannya dalam hal kepemimpinan, karena kemampuannya dalam hal melayani, bukan karena kekuasaan atau privilege yang dimiliki. Lalu yang kedua adalah asas minus malum. Asas ini menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak boleh menggunakan kekuasaannya, menggunakan privilege-nya, menggunakan hal-hal yang ada dalam dirinya, dalam lingkup kekuasaannya untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, lalu gimana maksudnya? Maksudnya adalah carilah pemimpin yang setidaknya 2 hal ini ada pada dirinya. Yang pertama, yang paling membawa benefit buat rakyat. Yang paling membawa keuntungan buat rakyat. Lalu di mana mencarinya? Sekarang zaman media sosial. Gampang sekali kita melihat rekam jejak pemimpin itu. Kita bisa lihat ketika Pak Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan, lalu ketika beliau memimpin Jakarta, apa yang dia lakukan? Kita bisa searching, kita bisa googling berikut masalah-masalah yang terjadi di sana. Itu juga dengan Muhaimin Iskandar. Ketika beliau menjadi anggota DPR, lalu menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kita bisa lihat track recordnya. Begitu juga dugaan-dugaan korupsi yang terjadi. Lalu selanjutnya yang lain, Prabowo Subianto. Ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan, sudah jelas dan banyak orang yang sudah membicarakan. Begitu juga dengan Gibran tentunya. 2 tahun menjadi wali kota Solo. Meskipun ada yang bilang Solo maju pesat, tapi kita coba telisik lagi. Apakah sungguh ini karena kemampuan Gibran atau ini adalah proyek-proyek hibah dari pemerintah pusat yang dilakukan? Berkaitan dengan Ganjar dan Mahfud, kita sudah jelas bahwa mereka ini punya track record yang begitu panjang di pemerintahan. Pak Ganjar 10 tahun di DPR, 10 tahun memimpin daerahnya, dan kita bisa lihat apa yang terjadi di sana. Bagaimana Pak Ganjar tegas terhadap korupsi, bagaimana Pak Ganjar begitu dekat dengan rakyatnya ketika di Jawa Tengah. Itu juga Pak Mahfud. Nah, pasangan Mahfud dan Ganjar ini jelas sekali kita lihat bahwa mereka lah yang paling bersih. Tidak pernah ada cerita atau apapun yang berhubungan dengan mereka yang bersangkutan dengan korupsi. Dan komitmen mereka sangat tegas terhadap hal ini. Mahfud MD dengan segala jabatannya di bidang hukum, kita tahu persis bahwa beliau akan tegak lurus terhadap konstitusi dan hukum. Nah, mereka inilah yang kita butuhkan untuk menyelamatkan demokrasi kita sekarang ini. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Pak Guntur, ya, bahwa saat ini dia berbicara dalam salah satu political opinion dia. Saat ini kondisi demokrasi kita sangat membahayakan, berada dalam posisi mendung yang tebal. Dan yang bisa menyelamatkan ini cuma Ganjar dan Mahfud. Dan mereka lah yang memang punya track record paling bersih. Jadi kalau kita mau menyelamatkan negeri ini, ya kita harus berjuang secara tohpati katanya. Tohpati ini adalah berjuang habis-habisan untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud ini. Ya, tapi kita sama-sama tahu apa yang terjadi belakangan ini. Bukan cuma soal kampanye, tapi juga soal bagaimana mendegradasi integritas Pak Ganjar dan Mahfud ini. Contoh misalnya, temuan KPK katanya yang menemukan fakta integritas Bupati Sorong kemarin ini. Langsung saja ini digoreng kemana-mana tanpa sedikit pun mau untuk melihatnya lebih jelas. Karena kalau kita perhatikan, bahkan Firly Bahuri pun, Ketua KPK, tidak memberikan jawaban yang jelas soal ini. Nah, kalau kita lihat perhatikan suratnya, yang pertama,
Surat itu tidak ada tanggalnya. Ini surat perjanjian. Itu kan di situ dikatakan dalam salah satu pasalnya bahwa bupati akan berkomitmen untuk memenangkan Ganjar Mahfud ya dengan suara 60% plus 1 bahkan. Tidak ada materai di sana. Kita dalam hal membuat perjanjian apapun, apalagi perjanjian sepenting ini, apakah masuk akal kalau tidak ada materai di sana? Lalu yang kedua, perjanjian ini antara Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat. Kenapa suratnya ada justru di Bupati Sorong bukan di Kabindanya? Ini kan sama aja seperti ini misalnya, saya punya hutang, lalu ada orang yang menagih ke saya, lalu saya buat perjanjian bahwa saya akan melunasi hutang tanggal sekian bulan sekian. Nah, siapakah yang akan memegang surat perjanjian itu? Apakah saya? Ya pasti yang memberi hutang kepada saya. Karena kalau saya pegang ya saya bisa mangkir, saya bisa buang, saya bisa bakar, nggak ada buktinya. Ini saja sudah menjadi pertanyaan besar buat kita. Nah, jadi saat ini memang banyak berita segala macam yang beredar. Maka diperlukan ya sedikit effort untuk kita untuk mencari fakta, melihat, mencari, meneliti, googling dan apapun namanya, dan jangan mudah termakan oleh isu-isu yang nggak jelas bentuknya. Karena saatnya kita bicara dan ungkapkan setiap bentuk-bentuk dan gejala kecurangan. Karena diam bukan lagi pilihan. Salam and open your mind.